Iya, halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan bahas atau ngedubbing dari komik manhwa Cina yang berjudul An Idea is Free and Unfettered. Kita akan baca sinopsisnya dulu. Chen Xiao yang didiagnosis menderita penyakit fatal dipindahkan ke dunia kultivasi dan memperoleh kemampuan untuk menyerap kekuatan keingintahuan. Semakin banyak keingintahuan yang dia sentuh, semakin banyak kekuatan yang dia peroleh. Dan semakin banyak dia tahu tentang rahasia menempanya, seni bela diri, keingintahuan langka, dan tempat tinggal misterius, dia menginginkan semuanya. Oke, langsung saja kita akan baca ke chapter pertamanya, guys. Di sini ada 8 chapter. Langsung saja kita review, kita ngedubbing manhwa yang satu ini. Gimana keseruannya? Ayo kita masuk. Jangan khawatir kakak, selama kita mencapai Raja Gunung Zen, kita akan dapat makan daging dan minum anggur sepanjang hari dan hidup yang baik. Ketika itu terjadi, tidak akan ada yang dapat mengganggu kita, dan juga kita akan mengikuti Raja Gunung Zen untuk mengembalikan ras monster menjadi kemuliaan. Hanya memikirkan ini membuatku ngiler. Tapi kakak besar, apakah kau berpikir Raja Gunung Zen akan menerima kita? Jangan khawatir, dengan kekuatan kita, Raja pasti akan menyambut kita. Selain itu, Raja juga serigala dan kita juga serigala. Bahkan kita mungkin berbagi keluarga leluhur yang sama. Kakak besar selalu benar. Oke, di sini sepertinya terlihat sekawanan serigala, guys ya. Tapi bisa berbicara, aneh juga, guys. Kakak laki-laki, lihat apa itu? Itu adalah Raja Gunung Zen, kakak laki-laki. Raja dari Gunung Zen. Raja Gunung Zen pasti datang untuk menyambut kami sendiri. Rumor mengatakan bahwa Raja Gunung Zen tingginya 18 kaki. Aura ini memang luar biasa. Apakah Raja Gunung Zen turun untuk menyambut kita? Raja Gunung Zen sangat luar biasa. Dia mulia Raja Gunung Zen, tolonglah bawa kami. Langsung berlutut, guys. Kami orang rendahan bersedia mati demi keagungan Anda. Oke, di sini Raja Serigala juga muncul dari asap dan ada cairan merah, guys. Darah. Berhenti lagi. Raja Gunung Zen. Aku pikir memasang baling-baling pada keranjang akan menghemat energi. Pada akhirnya, aku harus terus meningkatkan kekuatanku. Itu terlalu banyak. Aku harus memikirkan cara untuk meningkatkan ini. Siapa? Wuf, wuf, wuf. Saudara laki-laki, mengapa tiba-tiba berubah suaranya? Ya ampun, aku pikir aku menangkap yang besar. Ternyata hanya sepasang badut gunung kecil. Bagaimanapun, kebetulan sekali aku kekurangan 2 orang pengangkut saat ini. Melihat kedua tubuh kalian, cocok untuk sini bela diri. Kenapa kalian berdua tidak datang ke sini? Meong, meong, meong. Chen Xiao yang seharusnya mati, tiba-tiba dibawa ke dunia lain dan diadopsi oleh putra terpilih dari kuil Xiangshu sudah 16 tahun berlalu. Apa yang salah? Apakah kalian berdua tidak mau? Saat ini Shen Xiao sedang melakukan perjalanan di dunia fana untuk menjadi murid resmi kuil Xiangshu. Tapi setelah datang ke dunia ini, meskipun tubuhnya tidak lagi sakit dan dia telah memasuki seksi mortal, satu-satunya pikirannya adalah menemukan jalan kembali ke dunia masa lalunya dan melihat keluarganya sekali lagi. Oke, mereka berdua kayak diserang gitu sama si MC, guys ya. Lanjut lagi chapter berikutnya. Oke, pemerintah kabupaten kota yang namanya Dan. Warrior muda Chen, ini hadiahmu. Raja Gunung Zen adalah binatang iblis di tahap 3 penyempurnaan Ki. Kemampuan pemuda bernama Shen Xiao ini tidak terduga. Ini tak terduga. Shen Xiao berterima kasih kepada hakim daerah atas kemurahan hatinya. Aku masih punya sesuatu untuk dibeli di pasar, jadi aku akan pergi. Oh benar, ambil 2 monster kecil ini yang membantuku menarik keranjang sebagai hadiah. Siapa sangka Raja Gunung Zen yang telah meneror kota dan kita selama 78 tahun akan dikalahkan oleh seorang pemuda. Itu luar biasa. Meong meong. Hati-hati prajurit muda Chen.
Apakah dia benar-benar menangkap mereka? Saya mendengar bahwa guru immortal tidak mampu menangani Raja Gunung Zen. Sangat luar biasa. Seluruh tabungan pemerintah daerah selama beberapa tahun terakhir telah habis. Berjalan perlahan, pejuang muda Zen. Terima kasih saudara telah membantuku membuat keranjang. Dia jentikan tangannya tek. Lalu rodanya berputar. Oh tidak, aku lupa menyesuaikan kekuatan setelah mengalahkan Raja Gunung Zen. Ini sudah berakhir. Buset, langsung bergerak cepat kali guys. Mengapa pahlawan muda itu terbang ya? Itulah King Gong, prajurit muda. Apa yang kau tahu? Tapi aku dengar dengan jelas dia itu berteriak. Wah! Akhirnya berhenti. Meskipun aku membatasi keluaran energi spiritualku, energi spiritual yang habis lebih besar daripada yang bisa kuregenerasi pada tahap awal penyempurnaan Ki. Aku mungkin akan lari saja, mencoba menciptakan benda nyaman dari kehidupan masa lalu yang sangat sulit. Tiba-tiba muncul kehadiran. Siapa di sana? Tolong berkatilah kami, Dewa 5 Kejahatan. Tolong berkatilah kami. Dewa 5 Kejahatan? Apa itu? Dan orang ini muncul secara tiba-tiba. Dewi 5 Jahat. Dewa 5 Jahat, tolong berkati menantu perempuanku dengan anak. Tolong bantu suamiku lebih cepat sembuh dari penyakitnya. Aku mohon. Tolong berkatilah kami, Dewa dari 5 Kejahatan. Tolong berikanlah kita selamat makan. Mohon berkati 5 Dewa 5 Kejahatan dan melindungi ladang saya dari hama tahun ini. Oh, kayak meminta sesuatu ke jin, guys. Oke, lanjut lagi di sini chapter ketiga. Ada banyak monster jahat yang menyamar sebagai dewa di pedesaan dan pedalaman gunung. Mereka pintar dalam menipu penduduk desa terdekat untuk menyembah mereka. Dewa 5 Kejahatan seharusnya jenis monster ini. Melihat orang-orang yang terlihat ini, aku harus mencari cara untuk berbaur dengan masyarakat dan secara diam-diam menyelamatkan penggantinya. Xiaozeng, kita hampir mencapai kuil Dewa 5 Kejahatan. Adikmu juga menikah dengan Dewa 5 Kejahatan. Saat kalian berdua menikmati berkat, jangan lupakan kami orang dari desa Dasitsun. Menikah dengan Dewa 5 Kejahatan? Jangan membuatku tertawa. Ayah memberikan adik perempuanku untuk mengobati penyakit adik kakak laki-lakiku. Pada akhirnya, bukan hanya penyakit kakakku yang belum sembuh, ayahku juga jatuh sakit dan meninggal bersama dia. Aku tidak punya keinginan untuk melanjutkan hidup, dan aku ingin melihat Dewa 5 Kejahatan ini. Karena kalian semua ingin mengirimku ke sana, silakan, aku siap. Dia punya kesadaran, sepertinya dia tidak akan melarikan diri. Kau tahu kau akan mati, namun kau terikat pada tugasmu. Pasti ada alasan kau pergi sama sepertiku. Nah, di sini dia menghampiri tempat wanita tadi. Gadis, kamu tidak berencana untuk pergi? Siapa kau? Kurasa aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Namaku adalah Chen Xiao, pedang yang melakukan perjalanan melalui Jianghu, membunuh demon dan monster sepanjang jalan. Dewa 5 Kejahatan adalah monster. Aku percaya bahwa kau tahu ini yang disebut perkoinan tidak lebih dari penawaran makanan. Jika kau membutuhkan bantuanku, tolong katakan saja. Hahaha, saat adikku dimakan tidak ada yang membantunya. Sekarang giliranku seseorang benar-benar datang membantu. Tapi aku tidak membutuhkan bantuanmu. Aku ingin melihat sendiri Dewa 5 Kejahatan itu. Aku ingin melihat monster apa yang menghancurkan keluargaku ini. Aku ingin menusuknya dengan tanganku sendiri. Nyai gadis, siapa namamu? Ahyuan. Aku berencana untuk menuju kuil Dewa 5 Kejahatan dan membunuhnya. Sekarang aku memiliki Lady Ahyuan bersamaku, itu lebih baik. Hanya saja aku tidak akan dapat melindungimu setiap saat, jadi tolong hati-hati. Hei, tetaplah menyembah dewa, apa yang kau lihat? Anak ini, aku tak ingat melihatmu sebelumnya. Sudah lama sekali aku diomeli. Hais, aku terpikir ibuku lagi. Ya, aku dari desa tetangga, khusus datang untuk minta berkah kepada Dewa 5 Jahat dan menyembuhkan penyakit kaki ibuku. Shen Xiao, terima kasih. Tapi monster yang sekarang ini, aku harus membunuhnya sendiri. Monster ini yang berpura-pura menjadi dewa, berbohong untuk mendapatkan manusia hidup sebagai makanan. Itu pasti telah mendapatkan kecerdasan dan memiliki beberapa bentuk kemampuan, tetapi menggunakan penipuan karena itu tidak kuat. Tidak ada laporan tentang monster besar di dekat kota Dan, jadi kemampuannya harus sekitar tingkat tahap awal penyempurnaan Ki, atau paling tahap menengah.
Sebelum turun gunung, aku belajar beberapa teknik, dan sekarang sudah pada tahap key refining tingkat 3, jadi aku juga pada tahap key refining awal. Tapi kabar baiknya adalah keberuntunganku kali ini besar. Menggunakan hadiah dari Raja Gunung Zen, aku membeli beberapa item berkualitas baik. Dengan mengumpulkan item, aku dapat memperkuat tubuhku. Selama 3 tahun terakhir, aku sudah meningkatkan tubuhku ke tahap awal blood circulation. Saat ini aku sedang mengembangkan budidaya ganda tubuh dan seni. Meskipun lawan berada di tahap penyelesaian menengah ki, tapi masih tidak layak bagiku. Jenderal besar, aku Susui bersama Jenderal Qinwang Ben dan Lei Xin memberikan hormat. Masuk. Besar, binatang raksasa berwarna merah darah. Kenapa makhluk yang sangat ganas ada di aula? Oke, masuk chapter 4. Maafkan bro kalau masih berisik, soalnya ada tetangga guys ya, tetangga di kos yang punya kos guys. Tolong berkatilah kami, Dewa 5 kejahatan. Tolong berkatilah kami, Dewa 5 kejahatan. Ahyuan. Tolong berkatilah kami, Dewa 5 kejahatan. Tolong menikahi Ahyuan dan jaga dasitun kami. Semua plat nama ini, apakah semuanya dimakan oleh Dewa 5 kejahatan? Dengan nafsu ini, setiap tahun harus makan 10 orang atau lebih. Apakah itu juga minta korban dari desa sekitar lainnya? Jika terus berlanjut, semua manusia hidup akan dimakan. Wilayah ini akan segera berubah menjadi kota hantu dendam dalam 9 tingkat neraka. Tolong berkatilah kami, Dewa 5 kejahatan. Tolong berkatkan kami, Dewa 5 kejahatan. Demon jahat ini, aku Shen Xiao harus membunuhnya hari ini. Satu pukulan tanduk sapi membuat daun kapur barus menguning. Putaran pertama menggerakkan langit. Putaran kedua menyebabkan rumput menguning. Putaran ketiga menuju kuil emas gunung selatan. Putaran keempat mengusir roh jahat. Putaran kelima memandang pegunungan datar. Sedangkan putaran keenam memandang dataran sebagai pegunungan. Putaran ketujuh melihat kepala sebagai ekor. Putaran kedelapan melihat ekor sebagai kepala. Putaran kesembilan menjebak hantu jahat. Sementara putaran ke-10 mengubah hantu jahat menjadi abu. Kaki kiri membawa semangkuk air, dan kaki kanan membawa sebatang rupa. Awan terbang dan kuda yang berlari kencang. Pengikut Anda datang dan membawa persembahan. Pengantinmu ada di sini. Kami memberikan selamat kepada Dewa 5 kejahatan. Mereka semua bersujud, mengintip melalui mata manusia. Buka mataku dan hancurkan ilusi. Mata spirit aktifkan. Shing. Oke, di sini dia melihat kuil dan ada bercak merah. Wanjai. Dan ada beberapa mayat guys. Apakah ini yang disebut dengan berkah? Hei nak, cepat berlutut jika tidak mau mati. Hati-hati membuat Dewa 5 kejahatan marah. Aku telah salah. Binatang iblis ini berada di tingkat penyempurnaan ki tahap akhir. Seorang kultivator yang sangat langka. Energi spiritual dalam darah dan daging mereka jauh lebih daripada manusia biasa. Oke, habis. Chapter 5. Matilah tikus. Luka yang sangat dalam. Aku harus menggunakan mantra petir untuk menghentikan darahnya terlebih dahulu. Kapan merubah besar ini muncul di belakangku ya? Jika aku tidak menggunakan mantra petir untuk menghindari tepat waktu, hidup kecilku akan berakhir. Larimu lumayan cepat. Terserah, aku akan makan pengantinnya dulu. Nah, di sini si pengantinnya membuka pintu. Kursi terbang dengan dirinya sendiri. Dewa 5 kejahatan telah termanifestasi. Sialan Dewa 5 kejahatan, aku akan membunuhmu. Hentikan, lawanmu adalah aku. Oke, di sini berebutan untuk melawan si monster guys ya. Hahaha, bocah nakal. Mantra petir pada level ini bahkan tidak akan menguresku, tahu? Telekinesis. Agar dapat mengalihkan perhatianmu adalah yang aku butuhkan. Selamat tinggal, kau serigala bodoh. Lihat cepat. Kursi kendaraan terbang menuju kuil. Dewa 5 kejahatan telah termanifestasi. Tolong berkatilah kami, Dewa 5 kejahatan. Tolong berkatilah kami, Dewa 5 kejahatan. Nah, aku ingin melihat kemana kau bisa melarikan diri.
Nak, aku ingin melihat kemana kau bisa melarikan diri. Jangan meremehkanku. Ini hanya asap. Bagaimana ini bisa menjebakku, ha? Apakah benar? Kau tunggu saja dan lihat. Apa yang terjadi? Asap ini benar-benar padat. Mantra petir. Shing. Sudah ku bilang, mantra petirmu tidak bisa menyakitiku. Hanya itu yang ku punya. Oke, dia berhasil menghindar serangan dari monster. Habis lagi. Chapter ke-6. An idea is free and universal, immortal. Lightning infusion. Ha. Oke, di sini dia memberikan serangan ke tangan monster, guys ya, dengan menggunakan petir. Tapi malah tembus, kocak gila. Itu berhasil, bukannya tadi surat padat. Oh, mengenai. Tapi enggak, ini sih menghilang. Tunggu, tidak. Jika tidak padat, tidak ada gunanya aku menyerangnya. Hanya ada satu kemungkinan, dapat berubah antara bentuk berwujud dan tidak berwujud sesuai keinginan. Menghindar lagi. Hanya pada saat serangannya, aku akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Meskipun sangat berbahaya, aku tidak punya pilihan selain mencoba. Ayo, aku akan menerima serangannya secara langsung. Oke, di sini dia ingin menerima serangannya dari monster, guys. Dan dia memberikan serangan di saat yang bersamaan. Hiat! Thunderbolt. Cing. Aku menangkapmu, rubah busuk. Anak ini, dia menggunakan momen seranganku untuk menikamku dan menutup seluruh tubuhku, dan mantra petir mencegahku beralih ke bentuk tak berwujudku sementara. Kau benar-benar memiliki satu atau dua keterampilan, tetapi jangan berpikir untuk menyakitiku dengan gerakan ini. Mereka jauh dari mampu. Dia melompat dan mengarah ke matanya. Tubuhku tidak mendengarkanku. Mata orang ini juga bisa menggunakan seni ajaib. Sialan. Terkena ekor dan terlempar. Untung dia menggunakan pedangnya untuk menahan. Selamat tinggal, nak. Jadilah persembahan makananku. Habis. Oh, masih ada chapter 7 ya. Oke, lanjut lagi. Di sini dia memberikan potongan ke mulut serigala. Aku tahu serigala busuk itu tidak akan menyadari triksku segera. Aku akan mencoba menggunakan batu spiritual berikutnya. Arai yin yang buka. Oke, di sini dia menggunakan rantai dan rantainya terputus. Rantai ini tidak melukaiku, tapi mampu menyegel kemampuan tak berwujudku. Seperti kemampuanku terlihat, orang ini ingin memotong kepalaku tepat pada saat aku menyerang untuk memakan dia. Jadi bukan karena aku beralih ke bentuk tak berwujudku. Anak ini, tidak terpikir terhadap hal itu kan? Aku, Chen Xiao, 15 tahun bukan hanya ahli seni bela diri, tetapi juga dalam membentuk arai. Orang yang tidak punya kemampuan untuk berlari adalah kau. Selamat tinggal, serigala busuk. Ditusuk tangannya. Ditusuk tangan tapi ingin menembus matanya, guys. Hampir mengenai mata ya. Terkena serangan lagi dan terlempar. Jangan bercanda denganku. Aku adalah dewa 5 kejahatan. Telekinesis. Bergetar, dipegang teguh. Mencoba mendapatkan senjatamu kembali. Tidak ada kesempatan sama sekali. Siapa yang bilang tentang mendapatkan senjataku kembali, Diberikan lagi serangan dan benjol. Kursi kendaraan. Kau tidak berencana menggunakan ini untuk mencurikanku, kan? Maaf, tapi kau salah. Lihat sekitarmu, kau serigala bodoh. Oke, di sini banyak harta. Aku belum pernah melihat dewa yang bodoh dan mudah marah. Menggunakan begitu banyak batu spiritual dan penasaran sekaligus, aku jadi bangkrut tahu. Yin Yan Arai. Dia membuat penghalang, guys. Arai. Apa? Habis. Chapter 8 masuk. Masih berkelahi dengan dewa 5 kejahatan. Dia terkena rantai dan ditusuk-tusuk, guys, tubuhnya. Dan akhirnya dia pun tumbang. Suara ini gawat. Dewa dari 5 kejahatan dalam bahaya. Cepatlah semuanya kemari dan bantu. Wadah berlari semua ke arah dewa 5 kejahatan. Demonic Fox, temuilah ajalmu. Bocah nakal, jangan meremehkanku.
Dia kembali mengerahkan tangannya ke arah si bocah, tetapi terdapat pertolongan yang sengit di tangannya, guys. Tapi di sini si serigala tetap kalah, buntu, gemetar. Oke, jadi di sini serangan si serigala juga hampir mengenai si bocah dan serangan pedang si bocah hampir mengenai mata dari monster. Untung saja aku menggunakan rantai untuk menahan tangannya. Jika tidak, aku bakal tertusuk. Apa kau kehilangan kekuatan? Manusia biasa, kau ingin membunuhku seorang dewa? Beruntung cakarku masih bisa bergerak. Kalau tidak, pasti akan sangat buruk. Semakin lama kebuntuannya, semakin dia akan menghabiskan energinya. Jangan mengeluarkan trik baru dengan bajumu. Oke, di sini datang si wanita yang sebelumnya, guys. Iya. Apa? Shin. Dia memberikan tebasan ke matanya, guys, dan matanya terkena serangan, ditusuk. Anjay, sakit banget tuh, pasti berdarah lagi. Berteriak tuh dewa kejahatan. Cukup. Lady Ah Yuan, dia sudah mati. Wah, sudah mati, guys, si monsternya. Dan dia menjatuhkan pedangnya dan dia kayak menangis. Dia menangis, guys, habis. Oke lah bro, mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa like dan follow. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios dan bye bye.